Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Sintian Sunartio. Nah, ini adalah video pertama aku menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sering lihat nih kalau misalnya aku pakainya bahasa luar negeri, bahasa Inggris. Jadi kali ini aku mutusin karena request dari beberapa teman juga, aku mutusin untuk membuat video ini dalam bahasa Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai makeup tutorialnya sekarang. Oke, nah kita mulai dengan step pertama ya teman-teman. Step pertama adalah pastikan nggak ada rambut di sekitar wajahnya kita yang akan kita aplikasikan makeup. Yang kedua, kita akan menggunakan yang namanya pelembab. Pelembab yang aku pakai ini adalah Royal Honey Hydro Essence dan Royal Honey Hydro Cream. Nah, ini tuh dari Skin Food. Oke, yang pertama akan aku pakai adalah dari Royal Honey Hydro Essence yang dari Skin Food yang pertama. Nah, ini lebih ke essence, jadi dia bentuknya lebih cair, sehingga yang kita perlu lakukan hanya dihangatkan pada kedua tangan kita dan kita aplikasikan secara merata pada area wajah dan area leher. Ini sambil ditepuk-tepuk juga agar meresapnya itu lebih cepat. Oke, kalau misalnya ini udah selesai, ayo kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita pakai Royal Honey Hydro Cream dari Skin Food ini. Nah, aku akan aplikasikan dikit aja dari di muka, jadi ya kira-kira dikit aja deh, segini. Total ke wajah secara merata dan kita aplikasikan ke seluruh wajah. Nah, buat teman-teman yang mukanya berminyak dan ngerasa kalau misalnya nggak harus pakai pelembab, mungkin teman-teman bisa coba pelembab yang water based karena dia ini lebih cair dan bisa menyerap lebih cepat, sehingga muka teman-teman yang berminyak ini nggak terlalu berminyak kalau pakai pelembab. Oke, selanjutnya kalau kita sudah selesai untuk pakai pelembabnya, kita kipas-kipasin sedikit agar pelembabnya meresap seluruhnya ke muka kita. Selanjutnya, sebelum kita menggunakan make up seluruhnya, aku akan pakai yang namanya lip balm. Lip balm yang aku pakai ini dari Maybelline Baby Lips. Teman-teman bisa pakai lip balm apapun deh. Oke, selanjutnya aku akan pakai yang namanya BB cream. Buat teman-teman nih yang masih ragu apa sih, atau yang masih bingung apa sih BB cream ini? BB cream ini terdiri dari 3 bahan formula yang aktif. Yang pertama, dia mengandung yang namanya pelembab. Pelembab ini biasanya juga kandungannya masih tipis. Jadi buat teman-teman yang kulitnya kering banget, mungkin bisa pakai pelembab tambahan. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kalau kulitnya nggak sensitif atau nggak perlu pelembab tambahan, bisa langsung go ahead pakai BB cream ini aja. Dan yang kedua, dia mengandung yang namanya foundation, tapi foundationnya ini tipis, jadi nggak menor-menor semenor foundation itu sendiri. Yang ketiga, dia mengandung yang namanya SPF atau Sun Protection Factor. Nah, ini buat melindungi kulit teman-teman dari yang namanya bintik-bintik hitam, dari yang namanya penuaan dini, atau dari yang namanya kulit teman-teman itu gosong dan ngelupas. Kan teman-teman nggak mau itu. Jadi, untuk mencegah, tetap pakai SPF ya. Oke, sekarang kita akan langsung aplikasikan BB cream ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin kulitnya lebih kering, bisa coba yang dari Pond's Flawless Side BB Cream karena dia lebih melembabkan. Kalau misalnya teman-teman kulitnya lebih berminyak, mungkin bisa coba yang Garnier BB Cream karena dia lebih cocok untuk muka yang berminyak. Nah, selanjutnya aku sudah aplikasikan di punggung tangan aku. Kenapa sih harus diaplikasikan di sini? Karena biasanya BB cream ini ada yang dia udah menggumpal, sehingga kita perlu buat dia itu lebih meleleh di tangan kita sehingga suhu temperaturnya sama dengan muka kita, sehingga ketika kita aplikasikan di wajah itu akan lebih terlihat merata. Oke, sekarang aku akan aplikasikan lagi BB cream ini di bawah mata aku, di sekitar hidung aku, dan di sekitar bibir aku yang warnanya tidak merata. Dan aku akan menggunakan jari manis. Kenapa sih kita kok menggunakan jari manis? Karena jari manis ini adalah jari yang paling lemah. Jadi, untuk daerah yang mata yang sangat rentan sekali, kita harus menggunakan jari yang paling lemah. Karena kalau misalnya kasar-kasar, nanti ini gampang menyebabkan yang namanya kerutan-kerutan di wajah.
Nah, sekarang kita akan set BB cream kita ini dengan yang namanya bedak. Nah, bedak ini gunanya supaya makeup yang kita pakai ini udah nggak pudar dan juga udah nggak meleleh. Yang aku pakai sekarang bedak ini adalah dari Marks Beauty Powder. Jadi sekarang aku akan aplikasikan juga dengan brush dari The Body Shop. Ini namanya sih kalau kita bisa dikenal namanya Kabuki Brush. Kabuki Brush. Oke, sekarang kita langsung aplikasikan ke seluruh wajah dan leher kita. Oke, sekarang kita akan aplikasikan. Dan teman-teman, buat yang pertama kali make, mungkin bisa lebih hati-hati karena waktu buka mungkin agak sedikit kesusahan karena bedaknya akan tumpah kemana-mana. Nah, aku udah ngambil sekitar segini aja sih, nggak banyak. Dan aku akan aplikasikan ke kuas aku. Dan aku akan tap aksesnya karena nggak pengen nanti kalau banyak debu-debu di muka. Dan aku akan langsung aplikasikan ke seluruh muka. Nah, buat buat pemakaiannya lebih rata, teman-teman bisa dengan gerakan memutar seperti ini. Nah, sekarang warna yang akan aku pakai ini, triknya adalah dari yang terang ke yang paling gelap. Nah, warna pertama yang akan aku pakai ini adalah warna light cream. Oke, sekarang aku akan pakai jari manis aku dan aku akan ambil warna yang paling muda ini. Dan aku akan aplikasikan di daerah sekitar tulang alis. Ini untuk membuat efek 3 dimensi di mata kita. Selanjutnya, dengan warna yang sama kita akan aplikasikan di bagian dalam mata kita. Ini untuk membuat mata kita terlihat lebih cerah dan lebih terang supaya kelihatan lebih fresh. Aku akan pakai yang sponge applicator terlebih dahulu dan aku akan aplikasikan warna yang pink ini, warna kedua dari eyeshadow ini. Dan aku akan aplikasikan di seluruh area mata. Sekitar di daerah mata aja, jangan sampai naik ke atas ya, karena nanti kita akan menggunakan warna yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya aku akan pakai warna yang paling gelap di sini atau warna coklat. Nah, di sini aku akan aplikasikan di bagian daerah mata kita, lipatan matanya kita ya. Caranya supaya nemuin lipatan mata tuh di mana sih? Teman-teman bisa ambil sponge applicatornya dan bisa cari tekenan mata ini. Nah, kalau misalnya kita tekan-tekan bisa masuk ke dalam. Nah, itu yang kita akan aplikasikan eyeshadow di sekitar daerah situ. Oke, sekarang kita akan pakai warna terakhir di dalam eyeshadow palette ini yang merupakan warna brown shimmering ini. Nah, ini aku akan pakai yang namanya blending brush di sini karena aku akan taruh atau aku akan top off di atasnya warna coklat tadi sehingga warnanya kelihatan ada gradasinya. Selanjutnya, untuk bagian mata aku atau di lower lash line ini, aku akan pakai yang namanya coklat ini juga. Sama yang coklat yang tadi. Dengan sponge applicator juga, aku akan aplikasikan di bagian bawah mata. Dan berhenti aja separuh jalan, karena kalau misalnya ditaruh ke semua nanti akan kelihatan gak natural dan kelihatan agak smoky. Karena kita kan pengennya makeupnya natural. Nah, kalau kita udah mengaplikasikan yang namanya eyeshadow, sekarang kita akan ke bagian yang menurut teman-teman pasti agak sedikit susah karena susah untuk diaplikasikan. Tapi kalau udah jadi pasti hasilnya sangat bagus sekali. Eyeliner. Nah, di sini aku pakai eyeliner yang lebih pensil karena untuk teman-teman yang masih beginner atau pemula mungkin bisa coba yang namanya pensil karena ini lebih mudah untuk mengaplikasikannya. Dan aku akan pakai
ini dari Silky Care, dan aku akan pakai bantuan. Kalau buat teman-teman yang masih pemula, aku akan pakai bantuannya dengan menggunakan cotton bud. Nah, gimana sih cara pakainya? Ayo langsung kita aplikasikan aja. Oke, triknya adalah teman-teman bisa pakai cotton budnya dan tarik kelopak mata teman-teman dan mulailah menggambar sedekat mungkin dengan bulu matanya teman-teman. Biasanya sih kalau orang-orang itu pakai triknya ini yang sampai narik-narik gini. Aku sih nggak mau karena itu dapat menyebabkan yang namanya kerutan pada mata. Oke, kita akan aplikasikan kayak gini, dan selanjutnya kita akan coba untuk aplikasikan di bagian mata yang sebelah. Nah, buat teman-teman nih yang kelihatannya kok eyelinernya nggak rata kiri kanan ya, teman-teman bisa pakai cotton budnya lagi dan bisa di blending lagi. Sehingga kelihatannya ada efek smoky-nya, tapi nggak merata dan nggak kelihatan kalau misalnya jambak kemana-mana. Oke, selanjutnya kalau udah selesai, aku akan yang namanya curl bulu mata aku. Kita biasanya menggunakan yang namanya penjepit bulu mata. Kita akan jepit bulu mata kita biar lebih naik dan kelihatan mata kita lebih besar. Selanjutnya aku akan pakai maskara. Nah, maskara yang aku pakai ini adalah dari Maybelline The Rocket Volume Express Mascara. Dan maskara dari Maybelline ini aku nemuin ini yang paling bagus dan rata-rata memang relatif murah karena harganya di bawah 100 ribuan. Dan aku akan pakai ini dan aplikasikan di bagian bulu mata bagian atas dan bulu mata bagian bawah. Nah, buat teman-teman nih yang masih kesulitan juga, takut nanti kalau misalnya pakai maskara nanti ada yang nyangkut di kelopak mata, bisa pakai dengan cotton bud juga. Jadi sambil diangkat, digunakan. Sekarang dada dan mata kita udah selesai. Mari kita lanjut ke yang namanya blush on. Nah, buat teman-teman nih yang nggak merasa kalau misalnya blush on itu sia-sia untuk dibeli, atau mungkin nggak mau membuang-buang uang untuk beli blush on, teman-teman bisa pakai caraku. Nah, ini aku ngambil lipstick dari iShine. Biasanya ini teman-teman nemuin di tempat yang biasanya beli parfum, CNF Parfum kalau nggak salah tempatnya. Nah, aku beli ini iShine. Nah, warnanya ini dia agak kayak pretty pink gitu, jadi agak kayak pink-pink gitu. Dan pastiin aja kalau warnanya kalau kita pakai di sekitar pipi itu dia nggak akan menghasilkan tekstur yang lengket sekali. Jangan gunakan yang warna sheer atau jangan gunakan lip gloss karena dia akan menyebabkan lengket yang berlebihan di sekitar muka kita. Oke, sekarang kita akan gunain aja. Kita akan kasih beberapa mark atau tanda di sini sekitar 2 titik. Dan kemudian kita akan blend dengan tangan kita untuk menghasilkan warna pink yang benar-benar alami dan natural. Dan step yang paling terakhir dari makeup kita hari ini adalah menggunakan lipstick. Namun, tadi kan kita udah pakai lip balm. Nah, kita akan hapus lip balmnya terlebih dahulu supaya bibir kita jadi mulus, sehingga waktu kita pakai lipstick, warna dari lipstick ini akan keluar. Nah, sekarang makeup kita udah selesai teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan kita menggunakan warna-warna yang natural dan makeup kita juga hasilnya natural. Teman-teman, terima kasih ya udah menonton dan udah meluangkan beberapa menit waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada request atau apa bisa komen di bawah, dan jangan lupa untuk like atau thumbs up video ini juga. Nah, teman-teman kalau misalnya mau untuk video selanjutnya atau mau nunggu video aku selanjutnya, bisa klik tombol subscribe di atas. Thank you teman-teman udah meluangkan waktunya. Good luck and I'll see you later. Goodbye.